Perkenalkan, nama saya dari Sandi Abdullah. Saya dari kelas B, jurusan Biologi, Prodi Biologi Nondik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tanaman untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Biosistematika Tumbuhan. Baiklah, yang pertama kita menggunakan tanaman yaitu tanaman Zinnia anggun atau Zinnia elegans. Baiklah, yang pertama yaitu tanaman ini merupakan kingdom dari Plantae dan superdivisinya yaitu Spermatophyta dengan divisi Magnoliophyta dengan kelas Magnoliopsida dan subkelas Asteridae, ordo Asterales, famili Astraceae, genus Zinnia dan spesies Zinnia elegans. Baiklah, tumbuhan ini lokalitas aslinya yaitu dari Meksiko, dan habitat tumbuhan ini biasa tumbuh di terestrial atau daratan, di pekarangan, pinggir jalan, sawah, atau di pinggir sungai, kali, dan daerah yang banyak sekali semak belukar. Baiklah, perawakan tumbuhan ini yaitu tumbuhan hias dengan umur tumbuhan yaitu musiman, dan tinggi tumbuhan ini sekitaran 67 cm. Jadi dapat kita lihat. Jadi yang pertama yang akan kita identifikasi yaitu pada bagian akar. Jadi akar pada tanaman Zinnia elegans ini yaitu memiliki akar tunggang. Yang kedua yaitu batang. Baiklah, untuk ciri-ciri batang di sini sendiri yaitu memiliki batang yang berwarna hijau, dan pada bagian batang memiliki bulu-bulu halus yang berwarna putih. Mungkin di kamera tidak terlalu jelas ya. Dan bentuk batang ini yaitu berbentuk bulat dan tumbuh tegak. Baik, yang berikutnya yaitu untuk daun. Baik, tipe daun untuk Zinnia elegans sendiri ini yaitu tunggal atau sederhana dengan panjang daun sekitar 10 cm dan lebar daun sekitar 4 cm. Lalu bentuk daun di sini daunnya melebar dan memanjang dengan pertulangan daun menyirip dan tepi daun rata. Di bagian ujung daun yaitu lancip, dan tipe perlekatan daun yaitu petiolate dengan warna tangkai daun yaitu warna hijau, dan permukaan daun di sini yaitu kasar. Kemudian pada bagian bunga, warna bunga di sini yaitu warna kuning dengan jenis bunganya yaitu bunga majemuk dan bunga tidak lengkap. Letak bunga di sini yaitu terletak di ujung daun dengan jumlah kelopak sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dengan jumlah kelopak yaitu sekitar 13 kelopak. Warna kelopaknya yaitu kuning dengan perbungaan tunggal. Baiklah, kita akan masuk pada tumbuhan kedua, yaitu di sini ada tumbuhan pepaya atau Carica papaya. Baiklah, adapun tumbuhan ini kingdomnya yaitu Plantae dengan filum Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Brassicales, famili Caricaceae, genus Carica, dan spesies Carica papaya. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu habitat tanaman ini. Tanaman pepaya ini biasa ditanam baik di daerah tropis maupun subtropis, di daerah basah dan kering atau di daratan dan pegunungan sampai 100 meter di atas permukaan laut. Yang kedua yaitu akar tanaman. Jenis akar pada tanaman pepaya ini yaitu akar tunggang atau radik primaria.
Hal ini karena lembaga pada akar tumbuh akan terus tumbuh dari bercabang pertumbuhan akar tunggang. Akar panjang dan berbentuk mendatar. Jumlah dari akar-akarnya tidak terlalu banyak dan tidak kuat. Warna akar pada tumbuhan pepaya ini biasa berwarna putih dan sedikit kekuning-kuningan. Yang kedua yaitu batang pada tanaman. Batang pada tumbuhan pepaya ini yaitu berbentuk bulat dan berwarna hijau. Kulit pada tanaman pepaya ini terdapat bekas tangkai daun yang lepas. Jadi dapat kita lihat ini juga, ini. Batang pepaya ini bertekstur tidak kokoh, bahkan gampang lunak dan tumbuh tegak lurus. Berikutnya yaitu daun. Baik, daun pepaya ini memiliki bentuk yang menjari, dapat kita lihat ya, menjari dan tangkainya bulat silindris. Berongga dan panjang tangkai daun ini biasa sekitar 25-100 cm. Baru dengan ujung daun yaitu runcing. Warna permukaan daun ini yaitu pada bagian atas yaitu berwarna hijau tua, dan pada bagian belakang daun yaitu berwarna hijau muda, dengan tulang daun menonjol di bagian belakang daun atau di bagian permukaan bawah ini ya. Jadi dapat kita lihat perbedaan warnanya, yaitu ini untuk bagian depan daun yaitu berwarna hijau tua, dan ini pada bagian belakang daun hijau muda. Nah, kemudian untuk buahnya sendiri, buah pepaya ini berbentuk lonjong, dan untuk buah yang masih mentah atau yang belum matang ini berwarna hijau tua, dan untuk yang sudah matang biasa berwarna kuning atau sekitar warna orange. Di sini saya tidak memiliki buahnya, hanya saya dapat menjelaskan buahnya pepaya. Baiklah, kita masuk pada tumbuhan ketiga. Tumbuhan ketiga di sini yaitu tumbuhan paku rane halus atau Seligenella wildonowi. Pada tumbuhan ini saya tidak memiliki contohnya seperti ini, karena tumbuhan ini saya dapati pada saat PKL biosistematika tumbuhan. Tumbuhan paku rane halus ini memiliki kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta dengan divisi Lycopodiophyta, kelas Lycopodiopsida, ordo Selaginellales, famili Selaginellaceae dengan genus Selaginella dan spesies Selaginella wildonowi. Habitat tanaman ini yaitu tumbuhan paku rane halus ini di kawasan air terjun di Desa Dolamayo Selatan, menunjukkan bahwa tanaman ini hidup di tekstur tanah liat di sekitar air hujan, terutama di tempat yang basah, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Akar pada tumbuhan ini yaitu akar pada Selaginella ini yaitu serabut yang bercabang monopodial. Bentuk akar tipis, halus dan keras, warna coklat muda kehijauan. Akar Selaginella di dekat percabangan batangnya memiliki rhizofora atau pendukung akar. Rhizofora ini berbentuk seperti batang tidak berdaun dan tidak berwarna. Rhizofora tumbuh ke bawah menuju tanah dan pada ujungnya tumbuh akar. Yang ketiga yaitu batang pada tanaman. Batang pada tanaman ini yaitu tumbuhnya membentuk rumpun, ada yang memanjat, tidak memperlihatkan pertumbuhan menempel sekunder. Sebagian mempunyai batang berbaring dan sebagian berdiri tegak, bercabang-cabang. Batang tumbuhan ini terletak di permukaan tanah dan kadang-kadang berakar berbentuk tumbuhan baru.
warna batang hijau dan biasanya bercabang 2, dan tiap cabang bercabang 2 lagi. Kemudian yaitu daun. Daun pada tumbuhan ini berbentuk kecil, berbentukan lancet, tersusun melingkari batangnya dan berselang. Berwarna hijau. Pada pengamatan kami, pada saat PKL itu, panjang daun kira-kira 2 mm dan lebar 1 mm. Daun ini merupakan daun isofil karena mempunyai ukuran daun yang sama antara ukuran daun yang satu dengan ukuran daun yang lainnya. Bentuk ujung daun meruncing dengan tepi daun yang bergerigi. Tekstur daun pada tumbuhan ini berupa selaput atau helaian. Permukaan daun selaginella ini halus, berambut. Daun-daun suburnya tersusun di dalam karangan menyerupai bulir. Karangan atau bulir ini disebut strobilus. Strobilus terletak di ujung percabangan. Tulang daun tumbuhan ini termasuk mikrofil, yaitu daun yang mempunyai tulang daun tunggal tidak bercabang dan pangkal ke ujung. Baiklah, untuk tumbuhan paku ini dapat kita lihat gambarnya pada slide berikutnya ini. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.